sebelum kita mulai podcastnya, lebih baik kita kenalan dulu nggak sih? Tak kenal maka tak sayang. Oke, dari aku dulu mungkin. Halo semua, perkenalkan aku Arnelita Ayu Azahwa, bisa dipanggil Arnel, NIM 133. Halo, aku Amanda Askia, biasa dipanggil Amanda dengan NIM 160. Halo, aku Dwi Heratul Utami, biasa dipanggil Dwi, NIM 132. Halo, aku Anggita Nandari Kusuma, bisa dipanggil Anggita, NIM-nya 146. Oke, di podcast kali ini kita akan bahas topik yang selalu hangat nih di masyarakat. Topik apa ya Apa kira-kira? Apa ya kira-kira? Aduh, pasti udah gak sabar banget nih. Oke, topik kali ini tuh tentang pungli, Kak. Pungli? Pungli. Wah, udah ada yang tahu belum pungli itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak ya? Pastinya Apa? beberapa udah ada yang tahu, beberapa ada yang belum ya. Oke, ini kita Bener banget. ada narasumber nih. Mungkin kakaknya bisa jelasin apa sih Kak pungli itu? Oke, jadi aku jelasin ya, pungli itu adalah pungutan liar. Pungutan liar itu berarti praktik meminta atau memungut biaya secara tidak resmi. Nah, biasanya pungli ini dilakuin di berbagai sektor. Biasanya bisa dilakuin di sekolah, di jalan raya, di Lingkungan masyarakat lah. iya, pokoknya pelayanan publik lah. Oh iya, aku juga pernah nih Kak. Kayaknya ini termasuk pungli ya. Jadi waktu itu aku lagi naik motor, berkendara lah sendiri. Itu kayaknya aku udah safety banget nih, pakai helm, dikancingin, udahlah semuanya pokoknya lengkap. Surat-surat juga lengkap nih, aku bawa semua. Ternyata aku diberhentiin sama salah satu oknum. Tahu lah kalau mestinya yang di jalan yang berjalan. tahu. Terus aku tiba-tiba disuruh nunjukin surat-suratnya kan, tapi kan udah lengkap nih, udah lengkap semua, aku udah bawa semua. Terus tetap aja diminta kayak kompensasi lah intinya itu. Terus aku tanya, kenapa kok aku salahnya apa gitu loh, ada salah berkendara kah? Ternyata lampu senku yang satu tuh belum aku matiin guys, jadi ada minta ya biasalah. Itu Kan- padahal masa sepele nggak sih? Iya, harusnya kan diingetin Iya, ya, ditegur nggak aja. malah nggak malah dimintain uang buat kesalahanku itu. Iya. Ya kan maksudnya kayak nggak semua pelanggaran tuh harus dengan diganti uang gitu ya. Iya. Mungkin dengan adanya peneguran kan bikin kita tuh kayak oh iya kita salah terus jadi pelajaran. lebih teliti lagi. Terus kayak ngelakuin hal itu tuh kan pasti harus ada surat. Penjelasan surat. Iya, surat tugas lah Iya. ibaratnya buat ngelakuin hal itu. Jadi kayaknya itu termasuk pungli. Nah, Karena ini bebas gitu ya. Iya. Oh iya. kayaknya ini juga termasuk pungli deh ceritaku Kak. Apa Nah, itu? jadi di satu sekolah negeri di kota Surabaya ini tuh pernah dengar adanya minta uang infak atau sumbangan gitu nyebutnya. Nah, padahal di sekolah negeri itu kan udah bebas biaya ya, Iya, nggak ada sih. biaya tambahan. Tapi dari pihak sekolahnya tuh masih minta ke murid-murid. Nah, orang tua murid tuh protes Kak, tapi nggak ditindak, nggak diusut, dan tetap jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. sekarang. Itu ngerugiin banget gak Iya. sih? Nominalnya gede juga nggak sih? kayak Lumayan gitu? Kak. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya orang yang sekolah Iya. negeri itu dia orang tuanya bekerja atau beasiswa Iya. atau dibayarin pemerintah kan nggak ada yang Justru tahu. gratis nggak sih harusnya Iya. Dan itu masih berjalan ya sampai sekarang. Aduh, itu parah. perlu diusut sih. Coba tebak ini kotanya di mana? Udah. Oh, Kota Di Surabaya. spill nih kota. Sekolahnya rahasia. Iya. Padahal Oke. kota besar loh ya. Iya, Surabaya itu Iya. termasuk kota yang terbesar di Indonesia Iya. nggak sih? Keberapa? Kedua ya Kedua mana ya? di Jakarta. Oke. Tapi kali ini bahasanya pungli itu beda, nggak kayak cerita kita kak kita. Oh, bukan pungli Iya, umum. bukan pungli umum ini. Nah sekarang ini ada ramai ya yang diperbincangkan itu pungli yang dilakukan oleh ASN. Nah ini kakaknya ada cerita ini, mungkin bisa di spill kak. Tapi tadi bentar-bentar Kak, Iya. ASN itu apa sih? Apa ya Kak? Oh, iya. ASN? Oh iya. ASN. Apa Banyak tuh? yang belum tahu nggak sih kira Iya. kayaknya ASN itu Jelasin. apa? ASN itu adalah aparatur sipil negara. Ya tugasnya apa sih kak ASN? Nah, tugasnya itu ngerencanain, ngelaksanain dan ngawasin tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Jadi kayak mereka itu yang
Contohnya kayak orang kelurahan itu kan mereka ngelaksanain tugas mereka sebagai kayak kalau ada orang yang ngurus ke kelurahan gitu kan mereka yang ngelayanin Oh, lah iya. ibaratnya kayak gitu. Berarti kayak pengaruhnya besar banget ya Kak ini Iya. negara buat membantu berlangsungnya pemerintahan lah ini. Iya, tugasnya sangat berat juga ya. Iya. Tapi mungkin biar nggak bingung ya, aku coba kasih contoh. Karena kemarin tuh aku sempet denger sih, ini lumayan viral juga sih di Surabaya lagi ya, Surabaya lagi. Lagi-lagi Surabaya. Lagi-lagi Surabaya nih. Jadi ada warga, salah satu warga Surabaya itu mau mengurus surat pajak hasil buminya yang hilang. Terus ternyata pas diajukan untuk pengurusan itu malah dimintain biaya oleh oknum-oknum di ASN tersebut. Jadi- Jadinya berapa itu Kak biayanya? Nah, kalau untuk biayanya itu setauku sekitar 60 juta. Kan lumayan tuh tinggi ya. Itu besar ya. Iya banget Nominalnya. itu. Nah, karena mungkin kurangnya pengetahuan dari warga tersebut tentang prosedur yang harusnya gratis, semua pelayanan publik yang harusnya itu gratis, karena dia nggak tahu, akhirnya dia bukan tidak bayar tapi meminta untuk direndahkan gitu nominalnya. Negosiasi Sih jadinya. pastinya minta ya. Terus akhirnya turun, coba tebak kira-kira dari 60 tuh turun ke berapa? Berapa ya? 50 mungkin ya, karena Iya. pasti kayak yang Nggak dianggap kan benar. tanah ya Iya, besar, besar. jadi pasti dimintainnya juga gede juga. Berapa nih Kak? Yang Oh, pasti? jadi dia tuh akhirnya turun di kesepakatan 30 juta. Oh, 30 juta. Nah, Si ya 50%. lumayan 50%, tapi kan tetap aja itu harusnya nggak ada sama sekali ya. Iya. Jadi harusnya memang prosedur dari pelayanan publik itu harusnya nol gitu, gratis. Karena itu termasuk hak masyarakat ya. Nah, kan akhirnya ada kesepakatan 30 juta. Dengan minimnya informasi yang dimiliki sama warga tersebut, akhirnya dilunasi tuh. Dilunasi. Tapi ternyata fun fact-nya sama pihak oknum yang tidak bertanggung jawab itu malah tidak diurus nih Waduh. suratnya. Jadi kayak ya ditipu ya dibilangnya ditipu. Iya, itu tuh kayak bahaya juga nggak Bahaya, sih? lumayan. Iya. Dan sangat-sangat merugikan itu. Iya, Merugikan udah banget. keluarin Merugikan biaya banget. segitu, Iya, bisa. ternyata nggak selesai urusannya malah Iya. nambah panjang. Nggak sesuai perjanjian awal yang setauku ya perkiraannya tuh cuman berapa hari apa seminggu apa, malah sampai 2 bulan loh molornya gitu. Aduh, itu padahal bisa aja tanahnya dibuat yang hal penting kayak penting, gitu. Iya, Oh, suratnya. buru-buru. Iya. Terus makanya itu jadinya kayak masyarakat tuh kayak langsung Was-was nggak sih? was-was dan kayak nggak percaya gitu ke pihak-pihak yang harusnya melayani masyarakat gitu. Nah, pungli terjadi ini pastinya bukan tanpa penyebab nggak sih Kak? Iya. Pasti ada penyebabnya. Apa yang membuat mereka melakukan ini ke masyarakat yang awam gitu? Kira-kira apa tuh penyebabnya? Nah, kalau sering umumnya lah ya, itu penyebabnya itu kayak nggak ada transparansi biaya. Jadi kayak proses pelayanannya itu masyarakat nggak tahu kan. Kayak contohnya mereka tinggal tanda tangan, mereka tinggal bayar. Contohnya kayak diceritain gitu kan, mereka tinggal bayar, terus ada potongan-potongan kayak gitu. Mereka tahu motongnya itu dari apa kayak gitu kan mereka nggak tahu ya. Terus habis itu harusnya pemerintah itu ngelakuin transparansi biaya, jadi kayak mereka ngasih tunjuk nih, jadi setelah pembayaran harus kayak gimana, terus hal yang dilakuin kayak gimana, harusnya kayak gitu nggak sih Kak? Sosialisasi. Iya, Iya, benar. bisa Mungkin ya. harusnya dari pemerintah tuh adanya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi karena minimnya pengetahuan dari masyarakat itu, harusnya sosialisasi yang dari pemerintah, masyarakat jadi tahu kalau memang seharusnya pelayanan dari pemerintah itu adalah hak masyarakat sendiri. Terus Iya. tanpa adanya kayak kerugian-kerugian yang kayak dimintain uang itulah dan itu sebagainya. Iya. Pasti masyarakat banyak nggak sih yang awam, soalnya Iya. nggak semuanya melajarin tentang pelayanan Pelayanan publik publik. kayak gitu. Harusnya pemerintahan lebih kayak peduli lah terhadap masyarakat agar nggak ada yang dirugikan pihak ASN maupun masyarakatnya kayak gitu. Nah, penyebab selanjutnya itu juga ada sih dari Penyalahgunaan. penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya kayak diomong dari awal kan, kalau pungli itu dilakuin sama oknum yang ngesalahgunain kekuasaannya. Jadi kayak mereka itu ngerasa Punya jabatan iya yang tinggi kuasanya mungkin tinggi ya. tuh, jadi mereka
kayak wah ini bisa sih Ya, dimanfaatin. kesempatan. Iya, itu ngerugiin juga sih. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, kalau solusinya dari penyalahgunaan kekuasaan menurutku itu adanya pengawasan. Kayak pemerintah itu ngelakuin pengawasan nih ke pegawainya. Contohnya kayak ngelakuin pengecekan. Jadi Oh, setiap rutin ya. satu minggu tuh dicek ada apa, ada Kecurigaan, apa, terus iya. kinerjanya bagus atau enggak gitu. Evaluasi Iya, gitu. evaluasi. Iya, Jadi betul. bisa tahu kurang lebihnya tuh gimana. Kalau kurang kita bisa nambahin, harusnya begini. Kalau yang udah bagus ya dipertahanin Dan lah. tingkat Biar yang- nggak merugiin juga, kasihan ini masyarakat awam. Kalau bahas penyalahgunaan kekuasaan tuh aku juga pernah denger nih ada berita dia tuh juga dilakuin sama ASN juga. Yang lagi. Di ASN lagi. Aku lupa sih sebenarnya itu di kota mana. Cuman jadi ASN ini, salah satu ASN ini lumayan viral karena dia tuh termasuk petinggi di kota tersebut. Tapi dia malah apa ya, tidak menampilkan citra baiknya sebagai orang-orang penting di daerahnya gitu. Jadi dia tuh benar-benar menggunakan sosial media untuk mencibir, mengkomen negatif tentang suatu hal gitu. Nah akhirnya untuk pihak-pihak yang tersinggung akhirnya ya melaporkan kejadian itu, makanya akhirnya di-up masalahnya, jadinya ASN tersebut mendapatkan sanksi teguran gitu. Oh, jadi harus viral dulu baru kena. Iya, Betul. padahal kan ASN harusnya jadi contoh nggak sih? Iya. Kayak pejabat tinggi nih, namanya terkenal di mana-mana, harusnya kayak Kasih citra yang baik lah. Iya. sebagai Contoh, ASN jadi gitu, contoh. iya. ya, masa masyarakatnya disuruh baik, ASN-nya enggak, Iya. itu kan kayak aneh ya. Berarti emang dampak dari media sosial itu sebenarnya sangat berpengaruh. Iya. Tapi harusnya pemerintahan juga nyediain kayak tempat buat mereka ngadu Oh iya. masalah mereka nggak sih, selain masa harus viral dulu nih baru diurus. Harusnya kayak pemerintah nyediain tempat pengaduan buat masyarakat yang ngerasa rugi sama perilaku ASN atau kurang puas. iya. Berarti contohnya kayak adanya website Iya. layanan fitur pengaduan nggak sih? Iya. Iya kayak gitu. Tapi kalau udah ada fiturnya ya pemerintah tuh harus bener-bener evaluasi ya kinerjanya Iya, itu. bener-bener. Jadi bener-bener direalisasikan biar nggak cuma formalitas aja Nah, ada iya. fitur pengaduan tapi nggak dilaksanakan dengan baik. Ya sih, soalnya kayak hal kayak gitu ngerugiin kan. Ya semoga aja yang nonton-nonton ini ada dari pihak-pihak tersebut. Waduh. Dan mungkin jadi ada apa ya, tambahan fitur yang benar-benar itu berguna gitu buat Iya. masyarakat dan pemerintah sendiri. Nah, ngomong-ngomong media sosial, aku jadi ingat kasus yang diceritain Kak Dwi tadi. Nah, itu tuh katanya kasusnya itu udah mulai ke-up karena udah viral tuh di sosial media, terus kasus tanah tadi ya. Iya, Oh, yang pertama iya, berarti ya, iya. yang pertama. Terus dibantu itu sama wakil wali kota Surabaya, Bapak Armuji. Nah, kan emang TikToknya Bapak Armuji itu sering ngebantu masyarakat Oh, kan, iya, kayak iya. gitu Update itu. di media sosial ini. Iya, jadi kayak harus ke-up dulu nih berita-beritanya. Terus Iya. akhirnya dibantulah itu sama bapaknya. Terus udah keurus kayaknya ini oknum-oknum yang nyalahgunain kekuasaannya, iya. Nah, mungkin dan juga masyarakat yang tadi harusnya dirugikan tuh mungkin dapat ganti rugi ya dari pemerintah. Iya, harusnya sih. Soalnya Nominalnya nggak sedikit, main-main, nggak 30 main-main. 30 juta. juta untuk masyarakat yang biasa aja mungkin sangat-sangat Banyak. Menguras sangat ya. menguras juga. Betul. Nah, itu dikembaliin nggak, Kak? 30 Nah, kalau juta itu tuh kurang tahu ya, tapi harusnya dikembaliin Iya. ya karena oknumnya udah diurus. Setelah dengar dari cerita-cerita kakaknya tadi, harusnya ada sanksi tegas nggak sih buat para ASN yang menyalahgunakan kekuasaannya? Benar banget Kak, biar mereka tuh jerah gitu ya, nggak Iya. mengulangi perbuatan mereka lagi. Iya. Nah yang aku tahu itu sanksinya diantaranya tuh ada peringatan tertulis, jadi mereka tuh ditegur lewat surat dulu, terus habis itu kalau masih belum ditinjak lanjut nanti mereka dapat pemberhentian jabatan untuk Oh. sementara. Oh, sementara. Sementara Untuk ya. sementara.
Dan kalau masih dilakuin lagi, mereka bisa dapat denda atau bahkan sampai masuk penjara. Kayak, worth it nggak sih kalau mereka masuk penjara gitu? Ya lumayan dikasih space lah buat kayak mengintrospeksi diri, Iya. jika melakukan lagi baru akan di-cut dan Masukkan dilaporkan. Apalagi kan yang dirugikan itu masyarakat Indonesia gitu loh, bukan satu atau dua aja. Iya banyak sih. Selain di Surabaya juga pasti banyak nggak sih Di kota-kota kasus besar bully gitu. Ini kan baru yang viral ya, yang nggak Iya. viral itu kan juga pasti Banyak. banyak. Bayangin aja yang nggak viral, Iya. terus kayak Iya. kasusnya nggak sampai dibela warga atau Iya. apa gitu kan, jadi kayak kasihan yang pihak dirugikan hanya bisa diam, bingung mengadu mana gitu kan. Mereka kan nggak punya power itu yang masyarakat, Iya. nggak bisa ngelawan Iya. mereka. Takut mungkin ya. Pungli juga biasanya kan ini nggak sih Kak, kayak ada orang yang mau daftar tuh kayak mau ngurus apa gitu harus bayar lebih nih biar Iya, prosesnya betul. lebih cepet Iya. kayak gitu. Terus yang nggak bayar lebih prosesnya lebih lambat kayak gitu. Itu aneh nggak sih Kak? Ya, ada Harusnya kesenjangan gitu iya, nggak sih? harusnya adil kan kalau ke masyarakat itu. Nah makanya karena adanya kayak gitu, masyarakat yang kayak merasa tidak punya power atau nggak kayak gimana, itu biasanya dia malah yos nggak ada apa ya, nggak ada mau ngurus. Perlawanan gitu loh Enggak, ya. bukan. Jadi kayak dia nggak mau mengurus surat-surat tadi. Oh iya. Jadi misalkan hilang, ya sudah hilang gitu. Jadi dia di bawah tanah yang tidak ada suratnya gitu. Iya. Nah nanti malah masyarakat itu yang disalahkan oleh pemerintah. Karena nggak ada surat pajaknya. Padahal awalnya karena kesalahan pemerintah yang bikin masyarakat tuh Males males nih iya. gitu, males nih ngurus ini, pasti nanti Iya, pasti dipersulit lambat, lah atau nggak iya. atau nggak lambat atau apalah itu gitu sih. Iya sih. Terus kayak masyarakat yang suka ngasih uang lebih tuh Oh, juga iya. harusnya introspeksi Dikasih diri. jangan ya. Jangan ya, mereka udah digaji sama negara. Iya, itu harus. Takutnya malah disalahgunakan itu lah. Iya. betul. Jadi kayak sama-sama peduli lah, masyarakat peduli ke masyarakat yang lain juga yang kurang mampu kayak nggak bisa ngebayar lebih kayak terus pegawai ASN juga Nanti kan. takutnya dibuat patokan kan. Iya. ya. Yang itu bisa ngasih lebih kok ini enggak. Nah, itu yang bahayanya. Terus kan mereka juga udah digaji tuh, terus bisa aja yang ngurus juga orang kurang mampu. Nah kayak gitu tuh malah dirugiin. Yang mungut malah uangnya lebih banyak daripada yang diminta. Itu kan aneh. Mungkin juga sanksi-sanksinya itu ada tingkatannya, mungkin ya yang sedang, mungkin yang Iya. rendah Ringan. sampai yang tinggi, Iya. yang sampai di penjara itu juga. Iya. Pastinya nggak mau ya kita sampai kena sanksi-sanksi yang seharusnya nggak didapat karena kesalahan apa SOP mungkin ya. Iya. standar nasional. Profesionalnya kurang. Tapi biasanya kalau untuk pejabat-pejabat tuh dia lebih kena ini sih, apa sih namanya? Kayak pembulian sosial gimana sih? Oh, Jadi kayak sanksi sosial. sanksi sosial, Sosial. betul. Jadi Iya. kayak mungkin dari keluarganya terdampak atau Lingkungannya lingkungannya. ya. Jadi kayak mungkin yang melakukan bapaknya ya mungkin Iya. sebagai pejabat, tapi ternyata anaknya yang kena Anaknya. sanksi Anak sosial. bully, teman-temannya kan juga pasti. Jadi sebenarnya di sini tuh kita bahas bukan kerugian dari masyarakat doang, tapi kalau kerugian di pejabat-pejabatnya itu, keluarganya itu kayak sebenarnya juga kena gitu. Makanya kalau mencakup bisa, lah ya. makanya kalau bisa janganlah ada kayak Kasus kayak gini. kasus kayak gini yang harusnya nggak bakal terulang lagi lah. Kayak, kan katanya Indonesia juga mau menuju Indonesia emas Emas, tuh. Iya 2000 berapa? 2045. 2045. Jadi Apakah kayak benar banyak tuh atau- proses berapa tahun itu kan bisa dibenerin. Terus Pak Prabowo juga udah ngeberantas korupsi banyak nih di ya semoga aja pemerintahannya sadar lah. Semakin meningkat lah. Di tahun ini kan presiden baru juga kan. Iya. Mungkin ada dari kebijakan baru itu, presiden baru. Jadi banyak perubahan yang baru lah dari tahun-tahun Ya, sebelumnya. tentunya yang menguntungkan. Iya, yang semua pro rakyat, pihak. Ya. Oke, jadi kayaknya udah itu nggak sih Kak yang bisa kita sharing ya? Ya terlalu cukup panjang ya. Iya. Mungkin bisa lanjut ke podcast selanjutnya. Oke nih, karena kita udah sharing-sharing tentang mungkin etika ASN ya, kayak Iya. pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Nah ini bisa dijadikan pelajaran ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang cita-citanya jadi ASN,
jangan dicontoh yang jelek-jelek ya guys. Iya. Karena juga ada sanksinya, itu kita kan nggak mungkin ya mau kena sanksi yang berat gitu. Oke, ini sekian ya podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.